kita belum selesai tahu buat video tenaga kerjaan. Jadi ini ya, tapi ngomong-ngomong Tika mana ya? Tika mana sih? Ya, nggak tahu. Telat kali ya? Coba deh. Kita belum selesai nih tugas videonya. Sekarang kita mau ngerjain Ya, tugas video. Ayo kita langsung ini aja bikin videonya. Yuk, tapi sebelumnya kayaknya kita harus ngebagi part-partnya dulu deh. Yang pertama Tika, yang kedua gua, terus yang ketiga Lulu, yang keempat Amel, dan terakhir Yuk, ayo kita buat videonya. Distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done. Halo Sobat Hukum, balik lagi bersama kami berlima di channel YouTube ini. Halo, perkenalkan nama saya Kartika Dewi Nuraili. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi dari paper kami yang berjudul tentang perlindungan hukum terhadap pekerja penambangan pasir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penambangan adalah satu orang yang melakukan kegiatan yang dilakukan penggalian ke dalam tanah untuk mendapatkan hasil tambang berupa mineral, minyak, gas bumi, batu bara, pasir, dan biji-bijian berupa emas. Penambangan masuk dalam salah satu kategori bidang pekerjaan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pemberi kerja. Jadi, pekerja penambangan dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan pekerjaan di lokasi pengekstrasian biji, batu bara maupun mineral lainnya yang mendapat upah dari pemberi perintah. Masih membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu usaha dagang yang tidak memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah UD Gusti Ngurah Rai. Sebagai salah satu narasumber, perwakilan usaha dagang penambangan pasir di Desa Sebudi dengan tidak memberikan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada para pekerjanya dan tidak ada standar keselamatan yang diberikan usaha dagang kepada pekerjanya pula. Standar keselamatan kerja yang tidak dilakukan oleh UD Gusti Ngurah Rai dapat dilihat dari kebebasan menggunakan pakaian saat bekerja, di mana tidak dilindunginya tubuh mereka dengan peralatan pelindung. Memang benar bahwasannya seluruh pekerjaan pasti memiliki resiko. Namun pekerja di UD Gusti Ngurah Rai ini semakin mendekati resikonya karena kurangnya peralatan keselamatan pekerja, bisnis atau bergelut. Dengan penambangan pasir yang mana resiko terberatnya adalah kematian karena batu yang jatuh, alat-alat berat ataupun yang lainnya. Dengan tidak adanya standar keselamatan kerja, maka kemungkinan resiko yang diterima semakin tinggi. Pada tahun 2019 di wilayah Tukat Gliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, terjadi kecelakaan saat kerja yang mengenai 2 orang buruh galian material. 2 buruh tersebut meninggal dunia karena tertimpa material longsor dari sebuah tebing saat bekerja. Tahun 2018, di wilayah Pertigaan Abang, Kabupaten Karangasem terjadi kecelakaan saat bekerja yang menimpa supir truk tronton yang penuh muatan pasir, menabrak 3 pengendara motor
berbagai berita lainnya yang masih membahas mengenai kecelakaan para pekerja atau buruh saat bekerja dalam penambangan maupun di luar penambangan. Hal ini harusnya menjadi pembahasan serius mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja atau buruh. Namun, kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Para pekerja atau buruh penambangan yang memiliki resiko atas keselamatan dan kesehatannya saat bekerja tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan di beberapa UD atau usaha mandiri ini di Kabupaten Karangasem. Di paper kali ini kita akan membahas masalah apa sih yang akan diangkat, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penambangan pasir Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang kedua, bagaimana faktor-faktor penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja penambangan pasir di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Selanjutnya akan dibahas apa saja pembahasan dan kesimpulannya oleh teman-teman saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Hurul. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Hurul Nuraini dari kelas 4A2 dengan nomor NPM 202110115130. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke pembahasan. Desa Sebudi memiliki kurang lebih 14 usaha dagang yang bekerja di sektor penambangan pasir. Beberapa usaha dagang yang dikunjungi oleh peneliti yaitu usaha dagang Gusti Ngurah Rai, usaha dagang Permata Biru, dan usaha dagang Saribumi Utama. Buruh penambangan pasir yang dijumpai di Desa Sebudi didominasi oleh masyarakat sekitar UD. Hal ini merupakan bentuk kerjasama dari perusahaan penambangan dengan lingkungan sekitar. Warga sekitar daerah penambangan pasir banyak bekerja di sektor penambangan, tidak lain karena warga sekitar mampu memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki daerahnya. Namun, di sisi lain warga sekitar penambangan di Desa Sebudi marak bekerja sebagai buruh penambangan karena tingkat pendidikan di desa tersebut pun dinilai cukup rendah. Pendidikan yang cukup rendah tersebut menyebabkan kurangnya kemampuan atau skill pada warga sekitar. UD Gusti Ngurah Rai dirintis oleh Gusti Lanang Sadia pada tahun 1947, diawali dengan menggunakan alat yang tradisional yaitu seperti cangkul, linggis, skop, dan alat-alat tradisional lainnya. Sebelum bernama UD Gusti Ngurah Rai, awal mula berdirinya UD ini menggunakan nama UD Bumi Jaya. Pergantian nama menjadi UD Gusti Ngurah Rai didasari oleh alasan meninggalnya pendiri terdahulu dari UD Gusti Ngurah Rai. Maka sang anak, yaitu I Gusti Ngurah Rai atau yang sering disebut Lanang Rai, mengganti nama UD seperti saat ini. Jumlah pekerja UD Gusti Ngurah Rai saat ini berjumlah 15 orang. Bekerja hal ini berbanding balik dengan pekerja UD Gusti Ngurah Rai di zaman terdahulu yang memiliki pekerja lebih dari 25 orang pekerja. Perbedaan ini terjadi karena dulu saat UD Gusti Ngurah Rai baru terbentuk, alat yang digunakan masih tradisional dan cukup memakan waktu bila dikerjakan oleh sedikit pekerja. Maka dari itu, pekerja UD Gusti Ngurah Rai terdahulu tergolong banyak. Namun, berbeda dengan saat ini yang bekerja dibantu dengan alat-alat yang sudah canggih dan tidak memakan waktu yang lama, maka pekerja yang diperlukan pun sedikit. Keahlian yang dimiliki pekerja UD Gusti Ngurah Rai dahulu dan sekarang berbeda. Keahlian bekerja dahulu di UD Gusti Ngurah Rai tidak memerlukan kemampuan khusus, hanya menekankan pada keseriusan pekerja. Namun, keahlian khusus yang dimiliki oleh pekerja di UD Gusti Ngurah Rai saat ini lebih dikembangkan kepada keahlian pengoperasian alat berat seperti supir truk. Usaha dagang Permata Biru merupakan usaha dagang yang bekerja pada sektor pertambangan pasir. Usaha dagang Permata Biru didirikan oleh I. Nyoman Serem pada tahun 2000. UD Permata Biru terletak di Jalan Pasar Agung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangseman.
Tahun ini UD Permata Biru memasuki usia 20 tahun dan baru memiliki satu generasi kepemilikan. Jumlah pekerja di UD Permata Biru sebanyak 25 pekerja. Hal ini sudah mengalami penurunan pekerja dari sebelumnya. Awal mula UD Permata Biru terbentuk masih memperkerjakan 35 orang pekerja dengan bantuan alat yang tidak secanggih dan sebanyak sekarang. Pengurangan pekerja di UD Permata Biru dikarenakan dalam bekerja sudah dibantu dengan alat-alat canggih. Maka sekarang hanya diperlukan sedikit pekerja. Keahlian khusus yang dicari untuk para pekerja di UD Permata Biru pada awal terbentuk dan saat ini masih sama, yaitu mementingkan warga sekitar yang memerlukan pekerjaan. Pemohon kerja yang belum memiliki pekerjaan tetap, pekerja yang bekerja dengan tekun, dan pekerja yang memiliki kemampuan lain yaitu mengendarai truk pengangkut pasir. UD Saribumi Utama merupakan usaha dagang yang bekerja penambangan pasir. UD Saribumi Utama didirikan oleh I. Yoman Suamba pada tahun 2010 silam. UD Saribumi Utama pada tahun ini menginjak usia 10 tahun dan baru sampai pada generasi pertama kepemilikan. UD Saribumi Utama merupakan usaha dagang yang baru-baru mendaftarkan dirinya kepada pemerintah. UD Saribumi Utama dapat menjadi salah satu usaha dagang terbesar di Desa Sebudi. Walaupun dengan usia yang relatif cukup masih muda, dikarenakan pengelolaan bisnis yang cukup baik. Pengelolaan bisnis yang cukup baik juga berdampak pada kisaran gaji atau upah yang diberikan oleh UD Saribumi Utama kepada para pekerja tergolong cukup tinggi dan daripada UD lainnya yang masih berada di Desa Sebudi. Jumlah pekerja yang dimiliki oleh UD Saribumi Utama sebanyak kurang lebih 20 pekerja. Jumlah pekerja di UD Saribumi Utama cukup meningkat. Dari saat UD Saribumi Utama mulai terbentuk, peningkatan ini mulai terjadi dikarenakan UD Saribumi Utama yang tergolong salah satu UD terbesar di Desa Sebudi dalam bekerja memerlukan lebih banyak pekerja. Pekerja di UD Saribumi Utama dibantu oleh alat-alat yang cukup canggih. Pekerja di UD Saribumi Utama cukup berbeda dari UD lainnya. Karena dalam UD Saribumi Utama terdapat 4 jenis pekerjaan. Syarat pekerja yang dicari oleh UD Saribumi Utama saat ini terfokus pada orang-orang yang mampu menjadi operator dan mekanik alat berat serta kemampuan mengemudi supir truk pasir. Hal ini berbeda dengan syarat awal saat UD Saribumi Utama terbentuk. Perbedaannya dapat dilihat dari syarat mengenai buruh atau pekerja pertambangan dahulu. UD Saribumi Utama merekrut dan mengontrak buruh atau pekerja penambangan. Namun kini UD Saribumi Utama hanya memperkerjakan buruh harian lepas. Halo guys, perkenalkan nama aku Lulu Kalifah Maulida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ratu Hurul. Usaha dagang Gusti Nuh Rahrai memiliki 3 jenis pekerjaan di penambangan pasirnya, yaitu penambangan pasir, buruh pasir, dan supir truk. Penambangan pasir yang dimaksud adalah orang-orang yang bekerja langsung di tempat penambangan. Lalu, buruh pasir di sini diartikan sebagai orang-orang yang memindahkan pasir ke dalam truk maupun sebaliknya, yaitu memindahkan pasir dari truk ke lokasi penurunan pasir. Sedangkan supir truk adalah orang yang sudah dilengkapi dengan kemampuan menyetir truk bermuatan pasir. UD Gusti Nuh Rahrai memiliki total 15 pekerja truk yang namanya harus mampu mengendarai truk bermuatan pasir dan memiliki SIM B1. Mekanisme pembagian jam bekerja di UD Gusti Nuh Rahrai untuk penambangan pasirnya adalah dimulai dari pukul 8 pagi, kemudian istirahat dan dilanjutkan sampai pukul 4 sore. Sedangkan untuk buruh pasir dan supir truk bekerja apabila UD Gusti Nuh Rahrai memiliki pesanan pasir. Kontrak pekerjaan yang dipakai oleh UD Gusti Nuh Rahrai tidak berupa kontrak tertulis atau pekerja atau buruh dengan memiliki usaha dagang, melainkan dengan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang dimaksud adalah perekrutan yang dilakukan dengan datang ke rumah pemilik atau ke lokasi usaha dagang dan meminta pekerjaan. UD Gusti Nuh Rahrai memberikan dampak
yang cukup untuk lingkungan daerah sekitar, yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian dampaknya timbul pun tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbulnya suara bising kepada lingkungan sekitar. UD Gusti Ngurah Rai pun memberikan iuran wajib pula kepada desa, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di UD Gusti Ngurah Rai. Hanya menyiapkan beberapa helm tambangan agar meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam pertambangan. Jaminan yang diberikan oleh UD Gusti Ngurah Rai adalah dengan pemberian kompensasi dalam biaya pengobatan apabila pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja. Pemberian standar yang diberikan UD Gusti Ngurah Rai hanya sebatas hal di atas dikarenakan ketidaktahuan atas informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang semestinya harus kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Informasi didapat oleh kepala desa yang diberikan informasi langsung dari UD Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai hanya dengan berbincang-bincang sederhana yang menginformasikan pada kesiapan calon pekerja. Cara perekrutan yang dilakukan oleh UD Gusti Ngurah Rai hanya dengan berbincang-bincang sederhana yang memfokuskan pada kesiapan calon pekerja akan diperkerjakan kelak. Kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh penambangan pasir dan truk terguling yang dialami oleh supir truk penambangan pasir, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan UD Permata Biru hanya sebatas hal di atas karena kurangnya informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dari pemerintahan dan tidak ada saling tukar informasi antara para pelaku pemilik penambangan pasir di desa ini. Informasi yang diterima oleh pekerja untuk mengetahui terkaitnya lowongan bekerja di UD Permata Biru adalah melalui kekeluargaan. Kekeluargaan dari pihak informan mengetahui terkaitnya adanya lowongan bekerja di UD Permata Biru dan memberikan informasi tersebut kepada informan yang saat itu selaku calon pekerja UD Permata Biru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amelia Anggraini. Baik, saya Amelia Anggraini akan melanjutkan. Cara perekrutan yang dilakukan oleh UD Permata Biru hanya melalui wawancara, namun masih dengan suasana santai memfokuskan terkait kesanggupannya pekerja di UD Permata Biru. Informan bekerja di UD Permata Biru sebagai pekerja supir truk, yang mana saat diterima tidak dilakukan pengenalan atau pelatihan karena keahlian khusus yang dimiliki oleh informan. Memiliki masih di sekitar hal yang tersebut, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan UD Permata Biru saat ini tidak diberikan karena menurut informan biaya yang dikeluarkan oleh penguasa penambangan pasir tempatnya bekerja akan semakin besar. Kecelakaan yang terjadi selama informan bekerja di UD Permata Biru masih belum ditemui. Dapat dikatakan di UD Permata Biru untuk saat ini belum pernah terjadi kecelakaan saat bekerja yang dialami pekerja. Informan sebagai pekerja di UD Permata Biru tidak mengetahui bahwa bekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Informan menjelaskan bahwa jaminan yang diketahui hanya pemberian ganti rugi yang diberikan perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja saat bekerja. Informasi tidak mengetahui mengenai hak serta kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait keselamatan dan kesehatan pekerja. Permasalahan yang terjadi di UD Sari Bumi Utama masih tergolong musibah yang dapat diatasi. Apabila musibah ini terjadi masih pada jam kerja, maka perusahaan akan memberikan ganti rugi. UD Sari Bumi Utama memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan. Kerjasama yang dilakukan oleh UD Sari Bumi Utama dalam lingkungan sekitar yaitu dengan membayar iuran wajib dan apabila ada warga yang butuh pekerja agar serta menginformasikan pada UD Sari Bumi Utama perjanjian kerja yang dilakukan oleh antara UD Sari Bumi Utama dengan pekerja dalam bentuk perjanjian tidak tertulis. UD Sari Bumi Utama memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan peralatan keamanan untuk mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian, untuk pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja masih dalam proses. Jaminan yang diberikan hanya kepada operator alat berat, mekanik alat berat, dan supir truk. Sedangkan para buruh harian lepas tidak mendapat jaminan tersebut.
Informasi mengenai lowongan pekerjaan yang diperlukan oleh UD Sari Bumi Utama menurut informan didapat melalui teman kerjanya. Pemberian informasi tersebut diberikan oleh UD Sari Bumi Utama yang diteruskan kepada informan yang saat itu selaku calon pekerja di UD Sari Bumi Utama. Perekrutan yang dilakukan oleh UD Sari Bumi Utama dengan wawancara yang memfokuskan pada pekerjaan informan bekerja sebagai teknisi alat berat di UD Sari Bumi Utama, yang saat mulai bekerja mendapatkan pengenalan dan pelatihan terkait pekerja yang akan dikerjakan nantinya. Pengenalan dan pelatihan yang dilakukan oleh UD Sari Bumi Utama tidak memakan waktu lama. Informasi selama bekerja dibekali oleh perlindungan, keselamatan, dan kesehatan yang mendukung. Perlindungan keselamatan dan kesehatan yang diberikan oleh UD Sari Bumi Utama berupa helm, baju pekerja, masker pekerja, dan sebagainya lainnya. Selama informan bekerja di UD Sari Bumi Utama, belum ditemui adanya kecelakaan yang dialami oleh pekerja selamat bekerja di UD Sari Utama. Informan selaku pekerja di UD Sari Bumi Utama mengetahui bahwa pekerjaan sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Informan mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membahas mengenai pekerja, lalu hak dan kewajiban pekerja, dan lainnya sebagainya yang menyangkut mengenai pekerja. Pemberian akan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh UD Sari Bumi Utama adalah pemberian ganti rugi kepada pekerja dan yang mengalami kecelakaan kerja. Hal ini merupakan bukti bentuk pengaplikasian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di UD Sari Bumi Utama. Menurut observasi studi dokumen dan hasil wawancara disimpulkan bahwa beberapa perusahaan penambangan pasir di Desa Sebudi, Kecamatan Selat di Kabupaten Karangsemen belum memberikan perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bentuk dan perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan hanya sebatas pemberian helm dan jaminan atau ganti rugi apabila terjadi sebuah musibah di lokasi penambangan pasir atau musibah terjadi saat jam bekerja. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh di bawah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian jaminan sosial seperti BPJS merupakan hal penting dan seharusnya diberikan oleh perusahaan penambangan pasir. Hal ini pun dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyatakan bahwa pemberian kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Para pekerja ini beberapa perusahaan penambangan pasir di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangsemen tidak menuntut adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai di perusahaan penambangan pasir tempat ia bekerja. Pekerja di beberapa pembangunan pasir hanya fokus bekerja sesuai dengan keahlian tanpa menghiraukan aturan keselamatan dan kesehatan yang diberikan perusahaan penambangan pasir. Padahal, jika dilihat kembali, hanya 2 perusahaan yang memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjanya, dan itu pun 1-2 hari di perusahaan penambangan pasir tersebut hanya dilengkapi pekerjaan dengan helm. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ana. Tisu. Saya Analiana Sapitri Dewi akan melanjutkan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu program yang dimiliki pemerintah sebagai upaya meminimalisir keadaan kecelakaan buruh atau pekerja saat bekerja. Perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja sejatinya sangatlah penting untuk diterapkan dan dijadikan pedoman dalam memberikan standar dan keselamatan kerja. Para pekerja perusahaan atau usaha dagang penambangan pasir tidak mengenai bagaimana memaksimalkan perlindungan hukum bagi para pekerja yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Perlindungan hukum dan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak diberikan oleh perusahaan penambangan pasir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penyebabnya ada 3
penambangan pasir yang diteliti oleh penulis, yaitu faktor dagang Gusti Ngurah Rai, usaha dagang Permata Biru, dan usaha dagang Saribumi Utama, menjabarkan mengenai faktor-faktor penyebab ketidakmaksimalan pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Nyoman Sumbawa selaku narasumber pada usaha dagang Saribumi Utama mengatakan tidak adanya pemberian perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja dan juga mempengaruhi faktor-faktor perizinan sebuah perusahaan penambangan. Para pekerja di beberapa perusahaan penambangan pasir di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, turut menjadi bahan evaluasi mengapa tidak adanya perlindungan hukum bagi para pekerja penambangan pasir yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinilai kurang. Mengenai usaha dagang Gusti Ngurah Rai, hanya diberikan helm saat bekerja di penambangan pasir sebagai buruh, dan apabila terjadi kecelakaan, pekerja usaha dagang Saribumi Utama diberikan cukup perlindungan kesehatan dan kesehatan kerja seperti helm, baju bekerja, dan masker untuk para pekerja. Apabila mengalami kecelakaan, akan diberikan ganti rugi oleh perusahaan selama kecelakaan terjadi di jam bekerja. Wawancara 3 pekerja penambang pasir menurut hasil observasi, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi para pekerja penambang pasir di Desa Setiabudi adalah ketidaktahuan informasi terkait perlindungan kesehatan dan kesehatan kerja. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dalam yang dilakukan pemerintah terkait oknum perusahaan yang tidak memiliki izin pekerja. Namun perusahaan tersebut termasuk perusahaan ilegal karena tidak mengantongi izin dari pemerintah. Jika perusahaan yang tidak mengantongi izin bekerja diketahui oleh pemerintah, hal tersebut akan terjadi penangkapan dan penutupan usaha penambang pasir. Dilihat dari sisi pekerja pun mengetahui bahwa seseorang pekerja tidak dilindungi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinilai kurang. Dilihat dari sisi pekerja pun pengetahuan bahwa seseorang pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinilai kurang. Kesimpulan dari paper kami, bentuk perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan hanya sebatas pemberian helm dan jaminan atau ganti rugi apabila terjadi sebuah musibah di lokasi penambangan pasir atau musibah terjadi saat bekerja. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan masih di bawah aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diterapkan oleh pemerintah. Ketahuan informasi terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan merupakan salah satu faktor penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi para pekerja penambang pasir. Faktor lainnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang terkait perlindungan kesehatan dan keselamatan bekerja. Kepemilikan atas izin bekerja dapat menjadi faktor atas tidak adanya perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan bekerja. Pada penelitian ini, kepada masyarakat maupun pihak lainnya sebagai berikut. Pertama, kepada pemerintah Kabupaten Karangasem diharapkan masyarakat maupun pihak lainnya berikut. Pertama, kepada pemerintah Kabupaten Karangasem diharapkan mampu dijadikan acuan maupun sumber informasi bagi pemerintah Kabupaten Karangasem mengalami permasalahan
terkait perlindungan hukum terhadap para pekerja penambang. Kedua, perusahaan penambang pasir sebaiknya perusahaan penambang pasir memiliki izin usaha dan mempunyai kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan supaya memiliki bukti hukum apabila terjadi sesuatu kecelakaan kerja. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi para perusahaan penambangan terkait pentingnya perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja penambang. Ketiga, kepada pekerja penambang pasir diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan agar para pekerja menyadari bahwa harusnya mereka memiliki hak akan keselamatan dan kesehatan kerja di penambang pasir.